Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saya memberi tema adalah kemenangan Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengetahui Dialah Allah. Nah, kisah ini berbicara tentang Ahab yang mendapat tekanan daripada Raja Aram Ben-Hadad, dan seyogyanya Ahab akan menyerah, kalah. Tetapi seorang nabi datang memberitahukan kepada Raja Israel ini bahwa mereka akan menang, walaupun nanti kita lihat bahwa raja ini bertanya siapa yang akan menolong, siapa yang akan membantu, atau dengan kata lain bagaimana caranya supaya bisa menghadapi Raja Aram itu. Di ayat 13, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Ya, jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini, Raja Ahab, yaitu Raja Israel, sebenarnya tak berdaya lagi untuk menghadapi Raja Aram Ben-Hadad. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Ahab, Raja Israel, supaya Ahab dan bangsa Israel tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, supaya Ahab dan bangsa Israel takut akan Allah. Namun kenyataan dalam perjalanan hidup mereka, mereka tidak takut akan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ya Raja Ahab dan Israel sesungguhnya takluk kepada Raja Aram. Wajar saja jika mereka kalah, kalaupun Tuhan tidak tolong, sebab memang kelakuan Raja Ahab jahat. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Raja Ahab dan bangsa Israel itu diporak-porandakan oleh Raja Aram. Nah, Tuhan menolong dan memberi kemenangan kepada Raja Ahab, supaya Raja Ahab dan umat itu melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ya adalah Allah yang berkuasa. Ya, dengan perbuatan-perbuatan ajaib ya dari Tuhan yang kita alami, kiranya semakin meneguhkan iman kita dan takut akan Allah senantiasa ada pada kita. Dan jangan kita mengadakan perjanjian dengan musuh, atau jangan kita kompromi dengan musuh. Ada satu kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Raja Ahab, ya, dia tidak membinasakan semua orang-orang Aram, pasukan Aram, dan secara khusus Ben-Hadad ya diberikan kebebasan, karena Ben-Hadad berjanji akan memberikan kota-kota itu kepada Ahab, dan mereka adakan perjanjian, ya, ada perjanjian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegagalan Ahab ini akan menjadi bumerang dalam hidupnya. Nah, sesungguhnya kita harus punya kepekaan untuk membedakan apakah ya kita mau bekerja sama dengan orang ini atau tidak. Jika kita peka, tentu kita tidak mau bekerja sama dengan orang yang licik, ya, yang berpura-pura, ya, yang tidak sungguh-sungguh. Nah, seperti Ben-Hadad. Ben-Hadad ini hanya trik saja, sebab nanti ketika dia sudah mulai kuat, dia akan balik
menyerang Raja Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi satu peringatan penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan, kemenangan demi kemenangan, perkara-perkara ajaib, berkat-berkat yang kita terima, hendaklah membuat kita semakin kagum akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan kita menyadari siapa diri kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jika kita mengalami hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan, berkat-berkat yang mengalir, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus lihat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, itulah Tuhan kita, itulah Tuhan yang berkuasa. Jadi kita harus takut akan Dia, senantiasa mengiring Dia apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua yang terpenting adalah hati-hati, jangan berkompromi dengan dosa. Hati-hati, jangan bekerja sama dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Tetapi biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, melangkah selalu bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.